Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Dan kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan ke-9, yaitu chapter 13 tentang factory overhead, khususnya mengenai departmentalization atau departementalisasi. Kalau Anda perhatikan di pertemuan ke-8, dan kemudian dibandingkan dengan pertemuan ke-9, ada beberapa chapter dari buku Cost Accounting William K. Carter ini yang kita lompati. Mengingat memang dalam RPS hanya ada 14 kali pertemuan, kami harus memilih materi-materi mana yang terkait dengan tugas-tugas Anda. Baik, kita masuk ke materi Factory Overhead Departmentalization. Ada 5 tujuan pembelajaran di sini yang perlu Anda pahami. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep departementalisasi, atau dengan kata lain apa yang dimaksud dengan departementalisasi. Yang kedua yaitu membedakan antara departemen pendukung atau service department dan departemen produksi, atau kita sebut dengan producing department. Yang ketiga yaitu menentukan biaya departemental langsung dan biaya departemental tidak langsung, serta memberikan contohnya. Jadi biaya departemental ini ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Seperti apa nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Keempat, menghitung dan menggunakan tarif FOH departemental. Dan kemudian yang kelima yaitu mengakumulasi biaya overhead actual departemental. Mari kita masuk ke tema yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan departementalisasi FOH atau factory overhead. Di sini disebutkan bahwa departementalisasi FOH artinya adalah membagi pabrik yaitu atau proses produksi ke dalam segmen-segmen. Biasa ini disebut dengan department, di mana biaya overhead itu akan dibebankan. Jadi kalau Anda mengingat materi pada pembahasan tentang proses costing, Anda ingat di sana proses produksinya dilakukan per departemen. Nah, biaya yang dikeluarkan di dalam departemen itu, itulah yang disebut dengan departementalisasi, khususnya terkait dengan factory overhead. Kita tahu di dalam production cost tidak hanya FOH, tapi juga ada direct material dan juga indirect labor. Direct labor maksudnya. Khusus di materi ini kita membahas FOH saja. Secara prinsip, dalam sebuah departemen di dalam pabrik, ini dibagi segmen-segmen dalam departemen. Dan departemen secara umum, secara prinsip, itu ada dua jenis, yaitu producing department atau departemen produksi. Departemen ini adalah departemen yang melakukan aktivitas pabrikasi, pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan atau barang jadi. Sedangkan service department atau departemen pendukung yang tugasnya mendukung departemen produksi ini. Contohnya, ini dalam bahasa Inggris, di sini ada cutting atau cutting department, disebutnya seperti itu, the planning department, assembly department, upholstery department, dan seterusnya sampai fabricating department. Nah, kalau Anda perhatikan nama-nama ini adalah nama-nama aktivitas di dalam atau kegiatan di dalam fabrikasi seperti cutting, pemotongan, planning, perataan, atau kalau kayu kita sebutnya seperti itu, assembly perakitan, upholstery pelapisan, kemudian finishing melakukan tugas akhir, misalkan di furnace, di packing dan sebagainya. Kemudian ada machining, dilakukan proses pemesinan. Kemudian misalnya di mesin jahit itu menjahit dan seterusnya. Kemudian cooking adalah memasak, brewing juga memasak. Kemudian ada distilling yaitu distilisasi. Kemudian ada mill room. Mill room ini biasa kalau digabah itu seperti digiling seperti itu. Kemudian ada plating, diberikan plat, kemudian kneading, ada mixing, refining, bottling, canning, glazing, and fabricating. Nah, inilah nama-nama yang biasa digunakan di dalam suatu pabrik dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan di pabrik tersebut. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini adalah contoh-contoh dari departemen pendukung atau service department. Ingat bahwa service department ini adalah departemen yang tidak melakukan proses produksi, tetapi keberadaannya diperlukan di perusahaan untuk mendukung berjalannya atau berlangsungnya proses produksi itu dengan baik.
Contohnya di sini ada utilities, yaitu terkait dengan listrik, air, telepon, kemudian receiving bagian penerimaan, inspection bagian pengecekan, storage bagian gudang, security bagian keamanan, purchasing bagian pembelian, kemudian material handling bagian penanganan bahan-bahan atau bahan baku, kemudian ada shipping, pengiriman, medical, di sini ada terkait dengan medik atau medis begitu ya. Kemudian ada production control, kemudian bagian pengendalian produksi, personil SDM, kemudian maintenance pemeliharaan, kafeteria adalah kafe, kemudian general factory cost pool dan sebagainya. Artinya nama-nama yang digunakan adalah nama-nama yang terkait di dalam aktivitas yang mendukung departemen produksi. Kemudian apa kaitannya dengan penghitungan harga pokok produksi? Tentu saja yang selama ini kita pelajari, khususnya pada saat Anda mempelajari cost accounting, cost adalah departemen di producing department, semua harga pokok akan dihitung di sini. Kenapa? Karena memang bahan baku dan barang jadi tidak ada di sini. Sementara di service department tidak ada bahan baku. Tentu saja yang ada di sini adalah biaya SDM, kemudian upah buruh, tetapi tentu saja dia upah buruh tidak langsung terkait dengan kegiatan produksi overhead. Kemudian kita lanjut berikutnya, bagaimana penentuan departemen produksi. Nah, penentuan departemen produksi dapat dilakukan dalam beberapa hal, diantaranya dikaitkan dengan yang pertama yaitu kesamaan proses dan kesamaan mesin dalam tiap departemen. Kemudian ini adalah suatu perusahaan, katakanlah 5, ada 10 atau 20 departemen, itu tergantung dari kesamaan proses dan kesamaan mesin. Kemudian bisa juga dikaitkan dengan kedua yaitu lokasi proses dan lokasi mesin. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan tanggung jawab produksi dan tanggung jawab biaya. Dan yang keempat yaitu hubungan proses terhadap arus produk itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah jumlah departemen itu sendiri. Inilah hal-hal yang menentukan departemen produksi yang dilakukan suatu perusahaan. Sedangkan penentuan departemen pendukung berguna bagi departemen produksi dan departemen pendukung lainnya. Artinya bahwa departemen pendukung ini ternyata memang tidak hanya fungsinya, tidak hanya mendukung departemen berlangsungnya kegiatan yang ada di departemen produksi, tetapi juga dapat bisa saja departemen pendukung ini mendukung departemen pendukung lainnya. Pola lainnya bisa dilakukan dengan cara menetapkan departemen pendukung secara terpisah untuk tiap fungsi, seperti tadi yang sudah dijelaskan, masing-masing fungsi, ada fungsi kafeteria, fungsi keamanan, fungsi pengendalian, atau fungsi controlling, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengkombinasikan beberapa fungsi ke dalam suatu departemen. Dan yang ketiga yaitu menempatkan beberapa biaya produksi dalam beberapa departemen yang biasa disebut dengan General Factory Cost Pool. Kita masuk ke biaya departemental. Yang pertama yaitu biaya departemental langsung. FOH meliputi seluruh biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri ke job atau ke produk tertentu secara langsung. Jadi kita tahu bahwa dari 3 komponen biaya produksi, yang pertama ada biaya direct material, direct labor, dan sesuai namanya, direct artinya yaitu kita bisa menelusuri secara langsung. Penggunaan bahan baku Anda bisa cek secara langsung. Kemudian tenaga kerja langsung Anda bisa cek secara langsung siapa saja yang masuk ke proses produksi secara langsung. Berbeda dengan biaya yang sifatnya tanda kutip tidak langsung. Untuk menelusurinya relatif cukup sulit. Inilah mengapa kemudian FOH kita sebut sebagai biaya lain selain biaya bahan baku dan upah langsung. Namun dalam menerapkan biaya ke departemen, sangatlah penting untuk diingat bahwa departemen cenderung sangat besar di dalam area perusahaan. Nah, oleh karena itu, banyak biaya FOH yang sebenarnya bisa ditelusuri ke departemen tertentu. Nah, biaya ini dikenal dengan nama Direct Departmental Cost. Artinya, sesulit apapun, biaya FOH yang sebenarnya cukup
dikaitkan dengan kegiatan produksi cukup sulit dilihat secara langsung, namun bisa saja kita memetakan sedemikian rupa dan menelusurinya sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan direct departmental cost atau biaya departemental langsung. Sebagian besar biaya departemental atau FOH langsung ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya yang pertama adalah supervision, indirect labor, dan overtime. Jadi ketika ada petugas yang memang supervisi atau pengawasan, jadi kita bisa lihat secara langsung siapa saja yang melakukan pengawasan secara langsung ke proses produksi, dan gajinya, gaji supervisi ini langsung kita bebankan sebagai biaya departemental langsung, karena kita bisa melihatnya secara langsung bahwa mereka bertugas di departemen tersebut. Demikian pula dengan indirect labor, buruh-buruh yang tidak secara langsung kita lihat di aktivitas produksi dan termasuk overtime. Itu jadi mereka bekerja di waktu yang lebih dari yang kita tetapkan. Kemudian kedua, labor fringe benefit atau manfaat yang biasa diterima oleh para labor. Bentuknya macam-macam. Bisa bonus, kemudian hak cuti, kesejahteraan atau kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah indirect material and supplies, bahan baku tidak langsung dan termasuk di dalamnya supplies, perlengkapan. Kemudian yang keempat adalah repairs and maintenance, dan kelima adalah equipment depreciation and rent. Ini adalah kategori-kategori yang biasanya dapat dibagi untuk memetakan FOH sebagai biaya departemental langsung. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa selain departemental langsung, ada biaya departemental tidak langsung. Biaya seperti listrik, lampu, kemudian biaya sewa, dan depresiasi bangunan pabrik pada saat dibagi ke seluruh departemen, itu tidak dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen. Nah, di sini bedanya adalah kayak supervisi, supaya Anda mudah Anda bandingkan dengan listrik. Kalau supervisi bisa Anda lihat orangnya. Kemudian dia bukan buruh langsung, bukan kerja langsung, tugas mengawas saja, dan gaji yang kita dapatkan kepada yang bersangkutan kita bisa bebankan sebagai biaya departemental langsung. Kita bisa melihatnya langsung. Berbeda dengan listrik, dalam satu pabrik Anda bisa bayangkan di perusahaan yang sangat besar, listrik dipakai cukup sulit untuk memastikan penggunaan listriknya, kecuali misalkan contoh saja di setiap mesin itu memiliki satu box listrik itu sendiri. Di sana ada meteran dan sebagainya. Ya, tapi yang kita tahu tidak mungkin di perusahaan itu melakukan seperti itu. Nah, mereka cuma memiliki gardu listrik dan yang menyuplai semua kebutuhan listrik di perusahaan tersebut. Sehingga listrik ini termasuk yang tidak langsung. Jadi, atau biaya departemental tidak langsung. Kemudian termasuk lampu di sini, kemudian biaya sewa, juga demikian termasuk depresiasi bangunan. Alokasi overhead ke departemen tertentu harus didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu besarnya konsumsi sumber daya. Itu penggunaan listrik, lampu. Jadi tinggal kita cek saja berapa konsumsi watt listrik yang digunakan di setiap departemen. Kemudian besarnya, atau bisa menggunakan besarnya output, dan kemudian yang ketiga bisa menggunakan besaran lainnya yang representatif atau layak untuk mengukur penggunaan sumber daya tadi. Beberapa biaya tidak langsung departemental tadi membutuhkan alokasi, diantaranya departemen adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya. Ini indirect departmental cost. Building rent, misalkan. Alokasi basisnya atau basis alokasinya biasa menggunakan square footage atau kita menyebutnya meter persegi. Kemudian taxes atau property taxes, pajak properti, juga memakai square footage, depreciation building, fire insurance, juga memakai square footage atau meter persegi, kemudian perbaikan bangunan itu square footage atau meter persegi, kemudian penggunaan gas
base alokasi juga meter persegi. Kemudian superintendent, ini di atasnya supervisor begitu. Ini menggunakan number of employee, telepon dan telegraf menggunakan jumlah pegawai atau jumlah telepon yang digunakan di setiap departemen. Working compensation insurance, itu asuransi bagi pekerja untuk menggunakan payroll. Kemudian fixed portion of electricity, itu biaya tetap dari listrik bisa menggunakan meter persegi. Dan terakhir variable portion of electricity, itu menggunakan kilowatt hours. Ini adalah alokasi atau basis alokasi yang biasa digunakan untuk memetakan departmental cost tersebut. Penerapan tarif overhead departemen melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengestimasi total overhead departemen produksi dan departemen pendukung pada level ekspektasi dari aktivitas. Yang kedua yaitu menyiapkan suatu survei atau menggunakan semua data pengalokasian dengan tujuan untuk mendistribusikan biaya overhead tidak langsung departemen dan biaya departemen pendukung. Kemudian yang ketiga yaitu mengestimasi total overhead tidak langsung departemen pada level aktivitas terpilih dan mengalokasikan biaya ini ke seluruh departemen yang ada. Dan yang keempat yaitu menghitung tarif departemen atau overhead departemen. Ini cara untuk menetapkan tarif overhead departemen. Ini teori dan saya tidak memberikan contohnya. Sekarang Anda mengetahui bagaimana penggunaan tarif overhead. Jadi kalau di proses costing, pada saat itu kalau Anda ingat untuk proses costing, Anda diberikan pre-department rates. Jadi satu tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebenarnya penggunaan ini tidak sederhana. Tapi kita bisa banyak lakukan proses untuk menentukan tarifnya. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi kalau Anda lihat satu departemen kira-kira seperti itu. Jadi satu perusahaan di mana perusahaan ini atau pabrik ini yang memiliki beberapa departemen. Anda bisa lihat di sini, Anda bisa bayangkan di sini ada production department dari product company. Di sini ada cutting, planning, assembly, dan upholstery. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 departemen produksi. Departemen produksi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian di service departemen ada 4 juga. Ada material, inspection, utilities, dan general factory. Anda bisa lihat langsung di sini. Setiap departemen ada komponen biaya masing-masing sesuai dengan klasifikasi biayanya. Ini adalah direct departmental cost dan yang di bawah ini adalah indirect departmental cost. Jadi FOH sudah dibagi sedemikian rupa departementalisasi sesuai dengan departemennya. Kita sebut dengan departementalisasi yaitu direct dan indirect. Yang direct di sini terdiri dari fix untuk supervision, kemudian indirect labornya F atau fix, ada juga yang bersifat variabel. Untuk labor fringe benefits-nya ada fix dan variable juga. Kemudian indirect variable-nya fix variable, repairs and juga fix variable, dan departemen equipment-nya bersifat fix cost. Dan kemudian masing-masing biaya ini Anda lihat totalnya 70 misalkan. Supervisor 70 teralokasi ke cutting 3.000, planning 8.000, assembly 8.000, upholstery 8.000, kemudian material handling 10.000, inspection 6.000, utilities 8.000, dan overhead factory 12.000. Demikian seterusnya untuk indirect labor. Anda bisa cek datanya. Jadi data biaya ini akan nampak seperti ini kalau dikumpulkan. Jadi kalau direkapitulasi dari setiap komponen direct departmental cost, misalkan seperti itu teralokasikan ke departemen masing-masing. Kemudian ke service, maksudnya ke producing department dan service department. Demikian juga dengan indirect department cost. Di sini electricity cost, ada fixed dan variable cost. Hanya totalnya ada 2.000 untuk fix dan variabelnya 20.000. Hanya ada di service department, yaitu khususnya di bagian utilities saja. Jadi untuk
electricity and power tidak masuk ke masing-masing departemen, belum. Nanti akan dialokasikan nantinya. Jadi data ini akan ada di akhir bulan atau akhir tahun, yaitu bagian utilities. Kemudian juga untuk fuel, waters, ini juga ada di utility. Karena utility ini memang listrik, air, telepon, dan sebagainya masuk ke utility department. Kemudian untuk depreciation wording, ini bersifat fix, sudah dialokasikan ke masing-masing departemen, maksudnya ke producing department. Tidak ada untuk service department. Kemudian property tax bersifat fix, ini nilainya 4.000, juga langsung dialokasikan ke masing-masing producing department, tidak ada dialokasikan ke service department. Sehingga Anda bisa lihat total indirect material cost-nya 50.000, untuk cutting 3.000, blending 2.400, assembly 3.600, upholstery 3.000, dan 38.000 berada di utilities department. Ini totalnya untuk direct factory, untuk departmental factory overhead, kemudian ada yang fixed dan ada yang variable. Ini adalah biaya departementalisasi untuk factory overhead. Mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana mendistribusikan biaya departemen pendukung. Ingat tadi, jadi kalau Anda lihat di sini ada biaya service department, di sini totalnya material handling 28.300, kemudian inspection 28.600, utilities 65.400, dan angka-angka ini harus teralokasi ke masing-masing departemen. Kenapa harus? Karena harga pokok produksi dihitungnya di producing department. Jadi Anda tidak akan pernah menemukan cost per unit untuk service department. Terpisah maksud saya. Karena kita sedang berbicara tentang penentuan harga pokok produksi untuk satu jenis barang, atau kita sebut dengan cost per unit. Ya, maka cost per unit itu harus ada di producing department saja. Oleh karenanya, biaya yang ada harus dialokasikan ke producing department. Inilah yang akan kita bahas. Jadi bagaimana mendistribusikan biaya-biaya yang ada di departemen pendukung atau service department tadi ke departemen lainnya, termasuk producing department atau mungkin service department itu sendiri. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu direct method, yang kedua step atau sequential method, kemudian yang ketiga yaitu simultaneous atau aljabar method. Direct method yaitu biaya departemen pendukung didistribusikan hanya ke departemen produksi. Artinya bahwa kalau biaya departemen pendukung ini seluruhnya dialokasikan hanya kepada departemen produksi saja, maka Anda akan menggunakan biaya direct method. Tetapi kalau Anda menggunakan step atau sequential method, yang terjadi adalah biaya satu departemen pendukung tidak hanya dialokasikan ke seluruh departemen produksi, tapi ada juga dialokasikan ke departemen pendukung yang lainnya. Dan proses pengalokasiannya dilakukan secara bertahap. Itu sesuai namanya, itu step, secara sequential, berurutan seperti itu. Mendistribusikan biaya departemen pendukung dengan suatu tahapan berurutan. Sedangkan simultaneous atau algebraic method, dia memandang departemen pendukung ini sebagai di antara departemen ini saling mendukung. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Seperti apa nanti akan kita lihat ilustrasi dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk penghitungan angka. Mari kita lihat ke contoh perhitungan untuk departementalisasi, khususnya pengalokasian biaya yang ada di departemen pendukung ke departemen producing dan lainnya. Kita lihat kasus yang pertama dulu. Ini adalah departementalisasi. Di sini ada departemen pembantu A, departemen atau pendukung A, departemen pembantu B, ada produksi 1, 2, dan 3. Di sini kita sebut dengan pembantu atau pendukung, itu sama saja, atau service department, di mana departemen pembantu A luasnya adalah 100 meter persegi, B 150, produksi 1 250, kemudian 2 300, produksi 3 400 meter persegi. Total luas seluruhnya adalah 1200 meter persegi.
Di departemen pembantu A ada 20 orang yang bekerja, B ada 25 orang, kemudian di departemen produksi 1 ada 25 orang yang bekerja, di departemen produksi 2 ada 30 orang, kemudian di departemen produksi 3 ada 50 orang. Total yang bekerja di departemen ini adalah 150 orang. Kemudian di biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ada bahan tidak langsung, biaya bahan tidak langsung nilainya 200.000 dan dasar pembebanannya atau berdasarkan pemakaian langsung. Kenapa pemakaian yang digunakan? Karena bahan-bahan langsung itulah yang akan dialokasikan ke masing-masing departemen. Kemudian sini ada biaya pengobatan, nilainya adalah 300.000, dasar pengalokasiannya berdasarkan jumlah pegawai. Kemudian pemeliharaan, nilainya 240.000, ya berdasar pembebanannya adalah menggunakan luas ruangan yang ini, luas seperti ini. Kemudian keamanan, nilainya 360.000, menggunakan luas ruangan, dan lain-lainnya senilai 150.000, itu menggunakan jumlah pegawai. Nah, di sini ada data luas dan ada data jumlah karyawan. Artinya bahwa untuk pengobatan senilai 300.000, maka dasar pengalokasiannya adalah berdasarkan karyawan yang ini. Mudahnya, 300.000 ini akan dialokasikan ke masing-masing departemen. Sebut A, B, 1, 2, 3. A, B adalah satu departemen, 1, 2, 3 adalah departemen produksi seperti itu. Ke 300 ini dialokasikan ke departemen A, B, 1, 2, dan 3. Maka dasarnya ini adalah jumlah karyawan ini. Maka A akan dapatkan 20 per 150 dikali 300. Kemudian B yaitu 25 per 150 dikalikan 300. Produksi 1 25 per 150, kemudian produksi 2 30 per 150, dan departemen produksi 3 yaitu 50 per 150, begitu seterusnya untuk yang karyawan. Untuk pemeliharaan kita menggunakan dasar pembebanannya adalah luas ruangan, jadi kita memakai yang ini. Jadi 240.000 ini akan dialokasikan berdasarkan pembandingan luasnya. Sehingga akan didapatkan 100 per 100, 1200 dikalikan 240 begitu. Kemudian 150 dibagi 1200 dikali 240. Begitu seterusnya. Departemen 3 400 bagi 1200 dikalikan 240. Itu adalah cara pengalokasian. Detailnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu bahan langsung. Ini yang merah, bahan tidak langsung. Dasar pembebanannya seperti ini. Berdasarkan data, bahan tidak langsung dipakai secara tidak langsung di departemen A 20, B 30, produksi 1 40, produksi 2 50.000, dan departemen 3 itu 60, totalnya 200. Ini harus sama dengan ini, total 200. Untuk pengobatan, pemeliharaan, dan keamanan, Anda harus hitung. Nah, ini seperti ini menghitungnya. Yang ada bintangnya ini. Pengobatan sudah jelaskan, pengalokasiannya menggunakan jumlah karyawan. Jadi pengobatan menggunakan jumlah karyawan. Atau Anda bisa buat seperti ini juga bisa. Berapa biaya pengobatan? Lalu misalnya 300.000 dibagi total orang 150 orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa biaya pengobatan itu per orangnya itu 2.000 per orang. 2.000 per orang ini Anda kalikan dengan jumlah masing-masing karyawan yang ada di departemen masing-masing. Itu sama saja hasilnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Hasilnya A 40.000, B 50, produksi 1 50, produksi departemen 2 60, dan produksi 3 itu 100.000. Begitu juga dengan pemeliharaan, keamanan, dan lain-lain. Anda tinggal ikuti saja ini. Anda bisa lihat ya, datanya di sini. Kalau menggunakan luas ruangan, ya Anda menghitung dengan seperti ini. Ini dibagi dengan luas ruangan. Atau Anda akan dapatkan data biaya per luas ruangan. Nanti dikalikan masing-masing departemen. Atau Anda membagi, atau saya kembalikan ke belakang. Ke slide sebelumnya. Ke sini. Seperti ini tadi, Anda bisa menggunakan porsi ini juga boleh. 100 per 1200 kalikan dengan berapa gitu. Sama saja dengan seperti ini, cara ini. Jadi Anda gunakan cara ini atau yang sebelumnya itu sama. Jadi
setiap biaya-biaya tadi harus dialokasikan berdasarkan allocation base-nya masing-masing. Sehingga pada akhirnya Anda akan dapat jumlah total biaya 1.250.000 ini yang teralokasi ke Departemen A 130.000, Departemen B 180.000, Departemen Produksi 1 240, Departemen 2 260.000, dan Departemen 3 410.000. Ini adalah hasil akhir dari pengalokasian total biaya departemental ke masing-masing departemen. Kita masuk ke kasus yang lain, atau kasus yang kedua ini adalah bagaimana mengalokasikan biaya yang ada di service department atau biaya pendukung ke departemen produksi. Jadi ingat ada 3 metode yang digunakan. Ini datanya ada pembantu A, B, 1, 2, dan 3. Saya menyebutnya A, B, 1, 2, 3 untuk lebih mudah. Di mana A luasnya 100, B 150, 1 ini Departemen 1 250, Departemen 2 300, Departemen 3 300 meter persegi. Total luas ruangan adalah 1.100 meter persegi. Jumlah karyawan di Departemen A 10, Departemen B 20, Departemen 1 30, Departemen 2 30, Departemen 3 yaitu 40. Totalnya ada 130 orang. Dan biaya, ini biaya yang teralokasi. Biaya ini sebenarnya berasal dari rumusan yang seperti ini. Ini angkanya berbeda, tapi cara perolehannya kurang lebih seperti yang tergambar kasus yang sebelumnya. Didapatkan A, biayanya adalah 1.700, B 1.915, kemudian Departemen Produksi 1 3.000, Produksi 2 4.000, dan Produksi 3 4.500. Total dari biayanya adalah 14.000 ya, 14.115. Biaya Departemen A dialokasikan berdasarkan luas ruangan. Sedangkan ini dia berdasarkan luas ruangan. Sedangkan Departemen B ini menggunakan pengalokasian berdasarkan jumlah karyawan. Diminta susunlah daftar alokasi biaya pada Departemen Pembantu itu dengan menggunakan metode 3 metode yang sudah dijelaskan tadi, yaitu metode langsung, direct method, bertahap, step sequential, yaitu kemudian algebraic method. Mari kita lihat bagaimana metode ini menghitungnya. Yang ini adalah visualisasi untuk metode langsung. Jadi metode langsung ini gambarnya seperti ini. Anda perhatikan gambar seperti ini. Ada A dan B ini adalah departemen pendukung, sedangkan 1, 2, 3 adalah departemen produksi. Pada ini memberikan gambaran bahwa jadi biaya yang ada di Departemen A menggunakan metode langsung ya, A langsung dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Kemudian menggunakan allocation base yang sudah ditetapkan. Jadi Departemen allocation base-nya adalah luas ruangan. Sedangkan Departemen B juga demikian, langsung dialokasikan ke Departemen Produksi 1, 2, dan 3 dengan menggunakan allocation base yang sudah ditetapkan, yaitu menggunakan jumlah karyawan. Sehingga Anda langsung mengalokasikan saja seperti itu. Departemen A yaitu berapa nilainya Departemen A tadi, yaitu 1.700. Maka 1.700 ini Anda alokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Yang ini ya, 1, 2, 3. Departemen 1 250 per 850, 300 per 850, ini 300 per 850, kemudian dikalikan dengan biaya yang ada di Departemen A, sehingga teralokasikan ke Departemen 1 sebesar 500, biaya Departemen A ke Departemen 2 600, dan biaya Departemen A ke Departemen 3 itu 600. Demikian pula dengan Departemen B, dia menggunakan base alokasi berdasarkan jumlah karyawan. Yang ini dia, ini jumlah karyawan. Jadi 30, 40 ini dijumlahkan, jadi jumlahnya 100. Jadi untuk mencari ini dia, ini jumlah 100, 30 per 100, 30 per 100, dan 40 per 100. Kemudian ini dia, 30 per 100, 30 per 100, 40 per 100. Kemudian dikalikan dengan biaya departemen itu. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka hasilnya biaya
Departemen B teralokasi ke Departemen 1 sebesar 574,5, Departemen B ke Departemen 2 sebesar 574 sama. Kemudian ini 676. Ini metode langsung pengalokasiannya. Kemudian Anda bisa buat rekapitulasinya seperti ini. Ini Departemen Pembantu A, ini Departemen 1, 2, 3. Awalnya masing-masing ini Departemen A 1.700, B 1.915, Departemen 1 3.000, Departemen 2 4.000, dan Departemen 3 4.500. Ini awalnya. Kemudian Anda lihat pengalokasian Departemen A yaitu 1.700 ke Departemen 1, 2, dan 3. Itu sebesar 500, 600, 600. Kemudian Departemen B teralokasi seluruhnya ke Departemen 1, 2, dan Departemen 3. Sehingga pengalokasian ini di nilai A 0, Departemen Pembantu untuk B juga 0, semuanya sudah teralokasikan. Kemudian 1, 2, dan 3 hasilnya totalnya seperti ini. Ini adalah direct method atau metode langsung. Bagaimana dengan metode yang kedua, yaitu metode bertahap? Sesuai dengan namanya, bertahap. Berarti ada tahapan dari satu departemen pendukung ke departemen pendukung yang lainnya. Di sini diasumsikan bertahapnya dari biaya departemen A selain dialokasikan ke departemen 1, 2, dan 3. Jadi biaya departemen A selain dialokasikan ke departemen 1, 2, dan 3 juga dialokasikan ke departemen pendukung lainnya, yaitu ke departemen B. Dengan kata lain, B akan menerima pengalokasian juga dari departemen A. Baru setelah itu, departemen B totalnya biaya yang ada di B akan dialokasikan ke departemen 1, 2, dan 3. Ini disebut dengan bertahap karena ini tahap pertama, tahap 1, kemudian ini adalah tahap yang kedua. Inilah disebut dengan step atau sequential method. Maka pengalokasiannya masih sama dengan basis yang sudah ditetapkan. Untuk departemen A menggunakan luas ruangan, maka berdasarkan luas ruangan B 1, 2, dan 3. Jadi kalau Anda kembali ke sini, berarti Anda gunakan B 1, 2, dan 3. Luas ruangan. Ini yang ini. Anda gunakan ini. Anda jumlahkan 150, 250, 300, 300. Ini jumlahkan. Ada 1.000 jumlahnya. Maka Anda bisa lihat di sini untuk B 150 per 1.000, Departemen 1 250 per 1.000, Departemen 2 300 per 1.000, dan 3 300 per 1.000 dikalikan dengan total biaya Departemen B. Sehingga dengan kata lain, Departemen A mengalokasikan ke Departemen B, teralokasi ke Departemen B 255, teralokasi ke Departemen 1 425, kemudian teralokasi ke Departemen 2 510, sama dengan Departemen 3 juga 510. Nah, hal yang sama berlaku untuk Departemen B, hanya Departemen B tidak mengalokasikan biayanya ke Departemen A. Mereka hanya langsung mengalokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Jadi Departemen B yang berapa total biaya yang sudah mereka miliki itu ditambah dengan tambahan dari Departemen A. Ingat Departemen B itu memiliki biaya 1.915, maka ditambah dengan 255 yang baru didapat, maka totalnya inilah yang akan dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3. Maka Anda lihat di sini jumlah biaya yang ada di Departemen B yaitu 1.115 ditambah dengan 255. Inilah yang akan dialokasikan ke Departemen 1, 2, dan 3 menggunakan alokasi jumlah karyawan. Hasilnya seperti ini. Saya tidak membahas lagi. Anda bisa lihat ini 651 untuk Departemen 1 dan 2, teralokasi ke Departemen 3 itu 868. Nah, rekapitulasi akan seperti ini. Ini Departemen 1, Departemen A 1.700 awalnya, Departemen B 1.915, Departemen Produksi 1 3.000, Departemen 2 4.000, dan Departemen 3 4.500 itu awalnya. Kemudian secara bertahap A dialokasikan 1.700 dialokasikan ke Departemen B, ke Departemen 1, 2, dan 3. Kemudian total ini Departemen B yang dihasilkan yaitu 2.170 dialokasikan ke Departemen 1, Departemen 2, dan ke Departemen 3. Inilah yang disebut dengan metode bertahap.
Totalnya kemudian Anda lihat di sini, Departemen A dan B sudah 0, tidak ada yang tersisa. Departemen 1 mendapatkan 4.078, Departemen 2 5.161, dan Departemen 3 yaitu 5.878. Ini metode yang kedua. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode yang lebih rumit dibandingkan dua metode sebelumnya. Kenapa? Karena antar departemen pendukung atau service departemen, mereka saling mengalokasikan biaya ke service departemen yang lainnya. Kalau Anda lihat ilustrasi gambar yang ada di sini menggambarkan seperti ini. Jadi biaya departemen A dialokasikan ke B, ke 1, ke 2, dan ke departemen 3. Demikian pula dengan B juga mengalokasikan ke biayanya ke A, ke 1, ke 2, dan ke 3. Jadi Anda lihat di sini ada antara A dan B saling mengalokasikan biayanya. Nah, Anda tidak bisa menggunakan untuk cara seperti ini, Anda tidak bisa menggunakan metode direct atau menggunakan metode bertahap. Jadi yang digunakan di sini adalah karena saling terkait adalah metode simultan atau simultaneous atau aljabar method. Anda harus menggunakan asumsi. Cara pemecahannya seperti ini. Jadi Anda menggunakan pemisalan. Misalkan biaya departemen A ini, contoh di sini, departemen A ini yang akan dialokasikan nilainya adalah 100 X. Anda boleh saja menggunakan departemen B, juga boleh seperti itu. Saya menggunakan bahas yang A saja. Asumsikan biayanya adalah 100 X. Maka ketika A ini akan dialokasikan ke B 1, 2, dan 3, ingat hubungannya ada di A dan B saja. Maka kita fokus di sini. Maka biaya departemen A yang dialokasikan ke departemen B, ingat departemen A tadi menggunakan jumlah karyawan, ada 150, Anda cek kembali data sebelumnya, yang 150 per 1000 itu dikalikan dengan 100 X, itu total biaya departemen A. Hasilnya adalah 15 X. Kita memakai notasi. Biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A 1, 2, dan 3 berarti menjadi B dan biaya aslinya adalah 1915. Berarti setelah mendapatkan alokasi dari A sebesar 15X menjadi 1915 ditambah 15X. Ini adalah biaya yang ada di departemen B yang baru setelah mendapatkan alokasi dari departemen A. Nah, sehingga biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A, jadi kita balik lagi. Tadi A ke B, sekarang B ke A. Jadi simultannya ada di sini. Saling keterkaitan antara A dan B. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, ingat di departemen B ini mengalokasikan menggunakan luas ruangan. Jadi Anda 10 per 110, dari mana angka ini? Anda cek kembali ke slide sebelumnya. Itu yang ini, data yang ada di sini. 10, ini dia. 10 per 110. Ini dia. Dikalikan dengan yang ini. Dengan total biaya total biaya departemen B yang baru, yaitu total biaya B asli ditambah dengan pengalokasian dari total departemen A, yaitu 1915 ditambah 15X. Ini kalau di kursinya yang ini kita kalikan, kita buka kurung 10 per 110 itu kalikan dengan 1915, kemudian 10 per 110 kita kalikan dengan 15X. Hasilnya seperti ini, 1915 per 11 ditambah dengan 15X per 11. Jadi kita dapatkan dua persamaan di sini, yaitu ini dengan ini. Untuk menyelesaikannya, jadi untuk bisa menghasilkan nilai X, maka kita kembalikan lagi ke biaya departemen A. Biaya departemen A yang dialokasikan adalah 100X. Ingat, di sini kita asumsi. Jadi departemen A ini adalah 100X. Maka 100X ini sebenarnya adalah sama dengan
Nilai asli Departemen A itu 1.700 ditambah yang dialokasikan dari Departemen B ini. Yang mana yang ini? Ini dia. Dari Departemen B. Kemudian kembali ke A lagi, 100X, maka persamaannya menjadi 100X sama dengan 1.700 ditambah 1.915 per 11 ditambah 15X per 11. Nah, supaya mudah, buka kurung ini kita hilangkan. Di sini per 11 kita kalikan semuanya dengan 11. Jadi supaya tidak ada angka pecahan. Sehingga di sini menjadi 1.100 X, kemudian dikalikan 11 menjadi 18.700, dikalikan 11 menjadi 1.915, dan dikalikan 11 menjadi 15 X. Sehingga di sini ada X, kemudian Anda pindahkan ruas menjadi 1.100 dikurang 15X itu 1.085X, dan sisi kanannya menjadi 18.700 tambah 1.115, hasilnya adalah 20.615, sehingga nilai X-nya adalah 19. Ingat tadi kita misalkan Departemen A tadi 100X, bukan X ya, sehingga jawabannya biaya Departemen A itu ada bukan 19, tetapi 19 dikalikan 100. Itu artinya. Atau di sini, berarti biaya Departemen A yang akan dialokasikan adalah sebesar 1.900. Dan ini 19 dikalikan dengan 100. Karena pemisalnya adalah 100X. Dan Departemen B, Anda bisa hitung yang dialokasikan Departemen A adalah 119 kembali sini ya, di belakang dikalikan 15X yang ini. Jadi 15 dikalikan X itu 19, hasilnya adalah 1.115 ditambahkan 285. Itu totalnya yaitu 2.200. Sehingga di sini Anda bisa dapatkan masing-masing pengalokasian dari A ke B dan B ke A. Dan dari sana bisa Anda tentukan, jadi seperti ini, jadi pengalokasian seperti ini. Setelah Anda dapatkan biaya Departemen A sebesar 1.900, Anda alokasikan ke Departemen B 1, 2, dan 3 sesuai allocation base-nya menggunakan jumlah yang tadi. Kemudian Departemen ini menggunakan luas ruangan. Kemudian Departemen B sebesar 2.200 alokasikan ke Departemen A 1, 2, dan 3 menggunakan karyawan sebagai base allocation base-nya. Dikalikan dengan biayanya, hasilnya ini. Bisa Anda lihat. Sehingga dibuat rekapitulasi seperti ini. Departemen A awalnya 1.700, B 1.115, Departemen 1 3.000, 2 4.000, dan Departemen 3 4.500. Departemen A yaitu di sini dikurangi yaitu 1.900, tapi dia mendapat alokasi 200 dari yang tadi. Jadi 1.900 ini teralokasi untuk B 285, ke 1475, ke 2570, dan ke Departemen 3 570. Demikian pula dengan Departemen B. Departemen B ini ditotalkan, ini 2.200 teralokasi ke A 200, ke 1 600, ke Departemen 2 600, dan ke Departemen 3 800. Dan setelah Anda jumlahkan, maka Departemen A ini sebagai service departemen sama dengan B itu saldonya adalah 0. Memang hasilnya harus 0. Kalau tidak 0 berarti ada salah menghitung. Maka Departemen 1 totalnya menjadi 4.075, Departemen 2 5.170, dan Departemen 3 totalnya adalah 5.870. Nah, itu adalah penggunaan 3 metode dalam sebagai cara mengalokasikan departemen pendukung atau service department yang biayanya yang tadi dialokasikan ke departemen produksi. Silakan Anda ulang-ulang, Anda pelajari kembali, Anda bisa agar bisa memahaminya lebih baik. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.